wawancara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, munduran. Sebagaimana yang saudara-saudara melihat dan mendengar di ruang persidangan bahwa Presiden Joko Widodo tidak hadir. Itu fakta hukumnya. Bahkan belum membuat surat kuasa. Nah, kami trauma karena tahun lalu kami menggugat Jokowi, tetapi tidak hadir juga sampai akhir persidangan. 8 kali sidang. Waktu apa tuh Bang? Waktu gugat kebijakan Jokowi yang banyak janji-janji palsu. 66 antara lain mobil SMK misalnya. 6.000 ya. Ya, itu diabaikan dan pengadilan berpihak kepada Jokowi menyatakan tidak berwenang mengadili. Baiklah, kita sabar, Allah membuktikan akhirnya 1 tahun berjalan. Yang kita gugat bukan kebijakan, tapi perilaku pribadinya bahkan sebelum jadi presiden, yaitu ijazah palsu diduga SD, SMP, SMA. Yang universitas kita tidak gugat, UGM. Nah, dalam pengertian hukum harusnya Jokowi hadir dengan membawa ijazah asli SD, SMP, SMA. Nggak perlu repot sana sini membuat pencitraan, meyakinkan dengan podcast, dengan medsos tentang SMA 6 telah mengklarifikasi. Itu tidak pada tempatnya. Nanti ada tim lawyer kami, Pak Juju akan bicara untuk itu khusus. Silakan Pak Juju. Klarifikasinya nggak fungsi. Rekan-rekan yang kami hormati, tadi jelas ya, seperti yang kami disampaikan, ternyata Presiden Jokowi yang seharusnya gugatan ini adalah perdata, artinya gugatan pribadi. Jadi pribadi Jokowi tidak ada kaitannya dengan beliau sebagai pejabat presiden. Artinya sudah ke KUH perdata, ya, karena kini gugatannya perdata, yang bersangkutan seharusnya hadir. Sebagai warga negara. Tadi juga tadi disebutkan oleh Bang Egy juga bahwa gugatan kita tentang keabsahan, ya, keabsahan ijazah beliau dari SD sampai SMA. Itulah yang seharusnya kalau Pak Jokowi memang yakin dan benar meyakini bahwa ijazahnya SD sampai SMA itu asli dan tidak ada masalah, ya harus hadir, buktikan. Jadi benar kata Bang Egy, tidak ngomong-ngomong ke sana kemari, apalagi juga pihak UGM yang tidak kita kaitkan juga ikut ngomong. Jadi nggak ada hubungannya ya pihak UGM juga. Nanti otomatis kalau sertifikat atau ijazah SD sampai SMA itu tidak asli, otomatis yang ijazah sarjananya yang di UGM itu juga tidak asli, kan begitu secara hukum. Ya. Itu kaitannya ya. Jadi itu harapan kami sidang selanjutnya Jokowi secara pribadi harus hadir. Gitu. Ya, saudara Yasin, singkat jelas. Kalau tidak jelas secara KUH perdata tetap sidang akan berlanjut. Akan diwakili oleh kuasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kawan-kawan hari ini. Semangat dari kawan-kawan juga memberikan animo lain buat kami di sini ya. Jadi yang pertama hari ini kita cuma menanggapi tentang tidak hadirnya Presiden Jokowi di persidangan yang mulia ini. Betapa mulianya kita mencari keadilan di sini. Ya, betapa mulianya seorang presiden kita minta hadirkan di sini, tetapi kemuliaan kita dianggapnya seolah-olah hal yang sama remeh-temeh. Dan yang pertama, ketidakhadiran Jokowi kita juga bisa memaklumi. Ya, mungkin beliau dengan kesibukannya dan lain sebagainya mengurus republik ini. Ya, tetapi ketika seseorang mendelegasikan suatu perkara kepada lawyer atau jaksa, jaksanya harus yang qualified. Sudah tidak hadir, berkasnya juga tidak lengkap, ya masih ada kurang. Bahkan kuasanya tuh bukan dari Presiden Jokowi, substitusi. Jadi substitusinya juga belum lengkap juga gitu loh. Jadi sudah tidak datang, ya memberikan kepada orang yang kurang lengkap. Jadi ini kehidupannya
kehidupannya ini jadi serba nggak lengkap gitu loh. Mau menghadirkan seseorang juga nggak jelas. Ya. Kami semuanya berkas kami sudah lengkap. Ya. Kami rakyat nih, ya, lengkap semua. Tapi presiden ya, tidak lengkap orang disuruhnya. Nah kemudian yang kita gugat itu SD, SMP, SMA. Ya ini yang mesti ingat. Gugatan kami ini SD, SMP, SMA, bukannya UGM. Ini konyol nih ya. Ini seperti si yang ditembak Joshua, yang mati itu CCTV, gitu loh. Efek dominonya ini apa? Apa jadi kebakaran jenggot gitu loh. Nah, kalau dia mau jadi intervenian, ya mboknya datang ke sini kita terima ya soat gitu loh. Gitu. Kenapa dia jadi kebakaran jenggot? Gugat intervensi. Kita mukul si A, yang mati itu, yang Si boyok B. itu si B. B-nya lagi di rumah, gitu loh. Ya sementara itu aja dari saya. Oke, saudara yang terakhir, kita berharap 2 minggu akan datang 30 Oktober. Minggu. Ah, Dan Senin besok bang. 31 bang. 31 Jangan terlalu Oktober. lama bang. Kita berharap sudah saya omong di depan majelis hakim, Jokowi harus hadir. Hadir. Apabila Jokowi tidak hadir juga, hakim kita berharap memutuskan dengan pasti ijazahnya palsu. Saya kira itu aja. pasti. Semoga sampai kedengaran Jokowi dan lain sebagainya. Orang-orangnya yang katanya KSP mau membantah mau apa, silakan datang sini. Ngabalin, suruh ngomong ngabalin. Siapa yang jagoan-jagoan lawyer juga silakan di lawyer dikasih kuasa. Datang sini. Lawan kita. Jadi itu yang harus diberikan sebagai satu edukasi hukum. Betul. Ini bukan sok jago-jagoan, tapi ini hak hukum. Oleh karena itu, sudi kiranya Presiden Jokowi yang terhormat mengertilah hukum dan taatilah hukum. Sesuai sumpah jabatan Anda, pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan demi Allah sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-luruhnya demi nusa dan bangsa. Nah, kenapa digugatnya datang? Berarti Anda mengingkari sumpah Anda sendiri. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Bang Egy, sejahtera. Saudara-saudara, kita kawal terus persidangan. Oke. Kita nggak bisa. Egy, wawancara atau TV One? Bang Egy, TV One.